Halo semuanya, welcome to Omega Church. Selamat Hari Kemerdekaan. Mari kita berdiri bersama. And let's worship Jesus together. Tepuk tangan bersama. Bersama-sama. Menjadi berarti segenap hidupku berserah padamu. Ku ada saat ini semua karenamu. Bersama oleh karena kemurahanmu ku hidup sampai saat ini. Oleh karena kemurahanmu ku berdiri sampai hari ini. Sau tangan Tuhan yang menopangku sampai saat ini. Bersama-sama aku bayangkan hidupku tanpamu. Kau membuat hidupku menjadi berarti segenap hidupku berserah padamu. Ku ada saat ini semuanya, semua karenamu. Oleh karena kemurahanmu ku hidup sampai saat ini. Oleh karena kemurahanmu ku berdiri sampai hari ini. Sau tangan Tuhan yang menopangku sampai saat ini. Come on, Omega Church, tepuk tangan di atas kepala bersama. Bersama-sama. Oleh karena kemurahanmu ku hidup sampai saat ini. Oleh karena kemurahanmu ku berdiri sampai hari ini. Sebab tangan Tuhan, Tuhan yang menopangku sampai saat. Oleh karena kemurahanmu ku hidup sampai saat ini. Oleh karena kemurahanmu ku berdiri sampai hari ini. Sebab tangan Tuhan yang menopangku sampai saat. Sebab tangan Tuhan yang menopangku sampai saat ini. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Thank you God. Kemudian masih boleh sama-sama sekali lagi tepuk tangan tinggi-tinggi di atas kepala kita. Kami percaya Tuhan, Engkau akan membawa kami dari kemuliaan sampai kemuliaan selanjutnya. Hey Jesus. Kemudian masih bersama. Segenap manusia menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Engkau yang mengangkat setiap kami Tuhan. Kau angkat kami dari kegelapan untuk nyatakan kuasa-Mu Yesus. Amin. Come on, you see with your heart, say it. Tidak ada satupun dapat
Amin. Menghalangi dan kini yang terbaik tak menjadi bagian hidup. Come on, LC bersama. Kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin. Sinar kemuliaan-Mu. Come on, tepuk tangan sama-sama. Kemuliaan-Mu Tuhan. Come on, LC bersama. Segenap manusia menyembah. Yes, God. Menyembah indah kemuliaan-Mu. Ya Tuhan. Kami dari kegelapan, untuk nyatakan kuasa-Mu Yesus. Amin. Come on, angkat tangan kita sama-sama. Tiada satu pun dapat deklarasikan. Dan kini yang terbaik, dan menjadi bagian hidupku. Come on everybody. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Yes, Jesus. Bersamamu, terbang semakin. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Hidup ini sinar kemuliaan-Mu. Ayo sih, boleh sama-sama teriakan. Sekali lagi kurang kencang suaranya. Come on, tepuk tangan sama-sama. Kemuliaan-Mu Tuhan. Come on, sing it. Tiada satu menghalangi. Yes, Jesus. Tiada satu pun dapat. Tiada satu pun dapat menghalangi. Dan kini yang terbaik dan menjadi bagian hidupku. Come on, bagian hidup. Everybody. Kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Jadikan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan. Jadikan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu Tuhan. Yeah. Sorak-sorai kemuliaan paling luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Thank you God. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan
bersama. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Amin. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Angkat tangan kita sama-sama deklarasikan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Tuhan, kami bersyukur untuk cinta-Mu. Kami bersyukur untuk karya-Mu bagi setiap kami. Oh, we love you, Jesus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Ya Tuhan, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilih. Engkau yang mengubahkan setiap kehidupan kami, yang menyempurnakan kehidupan kami menjadi lebih indah di mata-Mu Tuhan. Amin. Kau masih nyanyikan bersama. Kini let's go. Kuasa-Mu Tuhan yang menguatkan setiap kami. Amin. Kini kami berserah.
panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Selamanya Tuhan, ku harus nyanyikan bersama. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilih. Engkau yang ubahkan kehidupan kami, terus menyempurnakan kami menjadi lebih indah. Amin. Ayo kita sama-sama keluar. Ini aku percaya selamanya kuasa-Mu yang menguatkan kehidupan kami, tempat kami berada. Kini aku berserah pada rancangan-Mu. Thank you God. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia. Keluar dengan hati kita sama-sama. Ini aku percaya, amin. Tiada yang mustahil. Kuasa-Mu Tuhan, kuatkanku dan selalu berharap. Ya Tuhan, ini aku berserah selamanya pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Keluar dengan hati kita sama-sama. Ini yang menguatkan setiap kami, tempat kami berharap sepenuhnya. Ya Tuhan, kini aku berserah pada rancangan-Mu. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya selamanya Tuhan. Yes God, kuasa-Mu, kuatkanku dan selalu berharap selamanya. Kini aku berserah hanya kepada-Mu Tuhan, pada rancangan-Mu bagiku. Ku
Tuhan, kami manusia biasa, tapi kami mengandalkan Kau Tuhan yang luar biasa buat kami. Tuhan, kami manusia yang terbatas, tapi kami mengandalkan Kau Tuhan yang sangat tidak terbatas bagi kami. Tuhan, kami manusia yang penuh kekurangan, tapi kami sangat mengandalkan Kau Tuhan yang sempurna bagi kami. Kalau Anda punya doa, Anda punya permohonan hari ini, Anda mau sampaikan sama Tuhan, mari angkat kedua tangan kita dimanapun kita berdiri, yang di atas, yang di bawah. Mari sampaikan doamu, permohonanmu sama Tuhan. Mungkin saudara berharap dan mengandalkan Dia bagi pernikahanmu. Saudara yang berharap dan mengandalkan Dia bagi pekerjaanmu. Saudara yang berharap dan mengandalkan Dia bagi sekolah anak-anakmu. Saudara yang berharap dan mengandalkan Dia bagi masa depan keturunan kita. Saudara yang mengandalkan Dia bagi iman, bagi percaya, bagi kekuatan hati kita gak mudah menyerah. Saudara yang mengandalkan Tuhan untuk boleh terus memandang Yesus melewati semua ujian, semua tantangan. Mari angkat doamu pagi hari ini. Yesus mendengar, Engkau peduli, Engkau berharga bagi Tuhan. Setiap tangan diangkat berharga di hadapan Tuhan. Setiap kehidupan berharga bagi Tuhan. Pagi hari ini ruangan ini jadi ruangan doa, membangkitkan iman dan pengharapan, kekuatan diperbaharui. Boleh gak saya undang Anda arahkan aja tangan saudara kepada orang di kanan kiri saudara. Kita gak tahu yang jadi pergumulan mereka. Kalau Anda suami istri, Anda boleh gandeng tangan, Anda boleh rangkul tangan. Kalau Anda gak kenal, arahkan aja tangan saudara. Kita gak tahu yang menjadi pergumulan orang di kanan dan di kiri kita. Mungkin hari-hari ini mereka menjadi lelah. Mungkin hari-hari ini mereka mau menyerah. Tapi biar doa kita membangkitkan kekuatan bagi orang di kanan kiri kita. Boleh gak doakan orang di kanan kiri kita bagi hari ini? Jesus. Biar hati mereka terus mengandalkan Tuhan. Mari doakan biar hati mereka kuat melewati tantangan, godaan. Mereka boleh terus kuat bersama Tuhan. Yesus boleh jadi andalan hidup mereka. Gak ada satupun di ruangan ini yang lewat dari jangkauan doa. Gak ada satupun di ruangan ini yang lewat dari jangkauan kuasa Tuhan. Satupun kita yang terlewat dari jangkauan lawatannya pada pagi hari ini.
akan melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Come on, yang bersyukur sama Tuhan pagi hari ini, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Dia. Amin, amin, amin. Thank you Tuhan buat hadirmu pagi hari di tengah-tengah kami. Kami tahu gak ada satupun kami yang dilewatkan oleh jamahan kuasa-Mu. Setiap hati berharga bagi Tuhan. Setiap tangan diperdulikan oleh Tuhan. Bapa, Engkau berperkara bagi hidup setiap kami ya Tuhan. Pertolongan-Mu nyata tepat pada waktunya bagi setiap kami ya Tuhan. Sebentar kalau kami akan masuk ke dalam pembahasan kami berdoa apa yang kami bahas ini boleh membangun hidup kami, menasehati kami, menjelaskan tentang kehidupan yang akan datang bagi kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh jadi anak-anak-Mu yang kuat bukan yang lemah, yang menang bukan yang kalah. Di dalam nama Yesus, semua yang siap diberkati lebih lagi bersama kita berkata amin. Boleh kasih tepuk tangan sorak-sorai luar biasa bagi hari ini. Sebelum duduk, kenapa gak lambaikan tangan kepada orang di kanan kiri kita? Ya, kalau udah silakan duduk kembali dan kita akan ikuti pengumuman dari layar yang ada di depan kita. Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. What a powerful presence of God we just felt. Thank you untuk antusiasme Anda. Di Alpha Omega Church, we believe that we grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun. So, jangan lupa untuk tetap hadir dan terlibat dalam setiap pertemuan komsel Anda. Kalau Anda belum berkomsel, hubungi kami di nomor ini supaya kami bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup. Berikut ini ada informasi yang baik untuk kita perhatikan. Seperti yang kita sudah dengar, acara Youth Conference akan diadakan di bulan September besok. Sudah pada daftar belum? Segera daftarkan dan ajak teman-teman kita. Catat tanggalnya di 21 September, kita akan party night bersama Raquel Lewi, Anthony Suartono, dan akan ada satu secret guest star kita di AOC Hall DPU jam 7 sampai dengan jam 9. Mau tahu info lebih lanjut, bisa hubungin nomor di bawah ini. Halo parents, seperti yang kita tahu, pendidikan yang berkualitas serta lingkungan belajar yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam memilih sekolah. Kami, Alpha Omega dan Elia School membuka pendaftaran siswa baru di tahun ajaran 2025 sampai dengan 2026. Ada banyak penawaran menarik seperti free formulir pendaftaran, free seragam, free kegiatan sekolah, free buku pelajaran, dan free buku catatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Miss Fanny di nomor ini. So, tunggu apa lagi? Dapatkan penawaran ini sampai akhir bulan Agustus. Bagi Anda, para penilik komsel, pemimpin komsel, maupun tim inti, kita mengundang Anda untuk diisi bersama pada acara Cell Group Talk dengan tema Fruitful. Acara ini akan diisi oleh Vincentan dari City Harvest Church, salah seorang pelayan yang mengembangkan komsel di City Harvest Church, dan Pastor Elia Sutopo dari Alpha Omega Church. Hari Jumat, 30 Agustus, jam 7 sampai dengan jam setengah 9 malam. Open gate dari jam setengah 7 di Main Hall Alpha Omega Church. Kelas Cell Group Live dan Cell Group Fasilitator akan segera dimulai. Kelas akan diadakan 2 kali di hari Kamis, 22 dan 29 Agustus di jam 7 dan dilakukan via Zoom. Untuk PKS, tim inti, calon PKS, dan calon tim inti diharapkan mengikuti kelas ini. Bersama membangkitkan pemimpin dan memuridkan. Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang akan sangat membangun kehidupan kita. Enjoy the rest of the service. God bless. Ibu saudara sekalian, and yes, nggak lupa ngucapin welcome buat kita yang pertama kali hadir di gereja ini.
selalu ngingetin ini gerejanya orang gak sempurna, tapi kita terus disempurnakan oleh cinta dan anugerahnya Tuhan. Ada banyak hal yang terjadi di tengah-tengah kita, dan salah satunya lagu Yes, Jesus Loves Me yang kita rekam di kota Semarang hari Sabtu kemarin tanggal 17 Agustus pas tanggal kemerdekaan udah dirilis dan bisa diakses di seluruh Indonesia. Dan Anda kalau punya kawan, Anda bisa bagikan, karena kita semua perlu tahu dan selalu perlu diingatkan, Jesus loves us. Yang selalu perlu diingatkan, boleh katakan yes, ya, biar lagu ini mengingatkan kita, yes, Jesus loves us. Nah, satu hal lagi Bapak Ibu saudara sekalian, sebelum kita masuk ke pembahasan kita, ada beberapa hal. Yang pertama, kita akan berdoa buat saudari Claudia Sutopo, saudara. Sebagian Anda tanya siapa dia? Dia adalah anaknya Pastor Ezra Sutopo. Dan saudara, kenapa kita berdoa buat dia hari ini? Karena dia akan berangkat ke sekolah Alkitab minggu depan, belajar dengan sekolah Alkitab Planet Shakers yang ada di Melbourne. Dan buat saya secara pribadi merupakan satu kebanggaan kalau melihat panggilan Tuhan dalam keluarga kita. Claudia akan jadi generasi keempat yang melanjutkan panggilan menjadi hamba Tuhan. Oh ya, kenapa nggak kasih tepuk tangan yang luar biasa? Yes, Claudia. Maybe you wanna say something to the people? I wanna say bersyukur banget bisa bertemu di gereja Awas ini. Ya di gereja ini aku bertemu jadi orang yang mengenal Tuhan. Terus nggak itu toh, cuma Tuhan itu juga temuin aku sama orang-orang yang sangat-sangat hebat, yang pelayanan tiap minggu, hampir tiap hari juga. Terus sama youth-nya Alpha Omega Church Atmosphere, saya di situ berperan sebagai leader. Jadi leader itu yang aku belajar kalau misalnya jadi leader itu bukan hal yang gampang, harus punya banyak kesabaran ya. Terus I think that's it sih. Thank you everyone juga udah mau beribadah di sini, udah mau datang ke Alpha Omega Church. Semoga untuk pas nanti 3 tahun ke depan waktu pas balik bisa tetap ketemu sama kalian. Yeah. Well, satu hal saudara, saya secara pribadi, saya tahu Claudia ini kan keponaan ya bagi saya. Tapi siapapun itu, entah itu keponaan atau anaknya orang lain sekalipun, kalau mereka punya panggilan dan berani meresponi panggilan menjadi hamba Tuhan, itu hal yang sungguh itu sangat menyentuh hati saya secara pribadi. Karena we need more people, we need more teams to do the kingdom works. Karena kita nggak mungkin bisa ngelakuin ini sendiri, keluarga kita juga nggak akan bisa. So we need more people untuk melihat banyak orang makin dijembatani untuk Tuhan. Dan kita berdoa buat Claudia, dia diperlengkapin, dia dipersiapkan, dan dia akan pulang bring revival untuk Indonesia dan dikegerakan anak-anak muda yang bakal luar biasa. Cannot wait to see what God has in store for you, Clau. Boleh nggak saya ajak kita berdoa bersama-sama? Ada Pastor Ezra, ya. Saya nggak tahu ada leader-leader yang lain, teman-teman kelompok selnya, atau leader-leader yang ada, teman-teman koordinator PAW-nya juga ada koordinator PAW-nya. Ya tadi pagi ada guru sekolah minggu, ada semua yang hadir. Ya silakan yuk, Pastor Ezra. Yang lain boleh Lita juga. Siapa koordinator PAW? Koordinator ibadah raya dong. Come on. Ya, ya, leader-leader yang ada. Kita berdoa, we release Claudia with the blessing and anointing. Ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Boleh saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Saya juga ingin menyampaikan doa saudara-saudara buat Claudia sangat dibutuhkan. Dan kita berdoa bersama-sama supaya dia juga boleh ngalamin Tuhan secara pribadi. Mari ulurkan tangan kita dan kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur buat momen yang indah ini. Kami tahu Tuhan adalah Tuhan yang memanggil semua kami. Dan kami bersyukur kalau di gereja ini Tuhan terus mau pakai banyak kehidupan. Termasuk generasi yang lanjut usia, dewasa, dan juga generasi yang muda-muda.
Thank you for your calling buat Claudia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, saat dia pergi, it's gonna be a new season yang dia berjalan bersama dengan Tuhan. Secara individu, dia keluar dari rumah, lepas dari payung yang Tuhan titipkan. Tapi tetap akan ada payung yang dimana Tuhan yang pegang dan berjalan bersama dengan dia. Kami keluarga rohaninya, kami gerejanya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar ada protection Tuhan, biar ada damai Tuhan, biar ada penyertaan Tuhan, dan biar ada api Tuhan yang menjumpai dia secara pribadi. Dan kami percaya Claudia akan melihat Tuhan memperlengkapi, Tuhan membentuk, Tuhan mengembusi kehidupannya untuk melihat perkara besar terjadi lewat kehidupannya. Dan dia akan kembali untuk dipakai untuk ladangnya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih. Kami berdoa juga buat banyak generasi muda di gereja ini untuk boleh dipakai Tuhan secara pribadi, dijumpai Tuhan secara pribadi. Kami berdoa juga buat setiap kami dan anak-anak kami boleh dipakai untuk kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Thank you. Kita akan masuk ke selanjutnya, kita akan masuk ke persembahan kita. Kalau Anda baru di gereja ini, Anda mungkin tanya apa sih persembahan? Persembahan adalah momen di mana kita memberi keuangan kita untuk support visi dan misi gereja ini. Saudara, di depan kita ada youth conference yang cukup besar, dan itu juga memerlukan banyak support Anda. Dan kita berdoa di hari final itu kita bisa gather ratusan anak-anak muda untuk mereka juga bisa ngalamin Tuhan, ya. Dan kalau Anda tadi lewat ke gereja yang di sebelah sana, Anda lihat pagar kita udah jadi, saudara. Itu semua juga karena support Anda semua. Boleh kasih tepuk tangan buat Anda semua ya, saudara. Thank you. Kita siapkan persembahan kita dan kita berdoa setiap rupiah yang Anda tabur itu dimaksimalkan yang terbaik. Program Tuhan digenapkan di gereja ini. Tuhan, thank you Tuhan buat hari ini. Thank you for your presence. Engkau hadir dari awal hingga akhirnya dan kami bisa merasakan Engkau dahsyat di sini. Dan terima kasih buat setiap program, buat visi yang ada di depan kami. Dan kami berdoa Tuhan, semua taburan kami, setiap rupiah yang kami tabur, itu boleh dimaksimalkan yang terbaik. Supaya programmu, visimu digenapkan atas gereja kami. Di dalam nama Yesus. Semua yang siap memberi bersama kita berkata, amin. Amin. Oke, kalau udah kita langsung aja masuk ke pembahasan kita pada pagi hari ini. Saudara, dalam 1 bulan ini kita ngebahas tentang yang namanya heaven and hell. Kalau Anda baru hari ini, kita sedang ada di bagian yang ketiga, saudara. Nah, di bagian yang pertama kita membahas tentang 3,5 tahun masa penyiksaan 7 tahun yang mengerikan. Itu yang kita bahas. Dan kemudian di minggu yang lalu kita ngebahas saat kita terangkat ke surga. Kalau terangkat ya, yang terangkat. Kita akan ngapain di atas sana? Itu yang kita pelajarin minggu lalu. Dan yang tertinggal dengan 7 tahun masa penyiksaan itu, apa yang akan terjadi dengan kita yang tertinggal? Itu minggu lalu kita pelajarin. Kalau Anda mau mengikutinya, Anda bisa pergi ke YouTube-nya Alpha Omega Church dan Anda bisa ikutin seri 1 dan seri 2. Nah, hari ini kita melanjutkan Bapak Ibu sekalian dari serial tentang Heaven and Hell ini. Kita akan ngebahas tentang ini, surga hari ini. Boleh kita ucapin sama-sama, surga. Ya, ini akan kita bahas. Nah, sebagian kita kan mungkin nanya gini, surga itu di mana ya? Surga itu bakal seperti apa ya? Nanti kita di surga itu bisa kenal satu dengan yang lain nggak ya? Itu pertanyaan kita. Nah, saya mau mastiin dulu sih, siapa yang nggak mau ke surga?
Kalau Anda nggak mau ke surga, mungkin ini bukan pembahasan buat Anda. Ngapain dong saya nggak mau ke surga kok saya dengar surga gitu. Tapi kalau Anda yang mau ke surga, boleh angkat tangan yang mau ke surga, saudara yang mau ke surga. Ya, rata-rata kita. Saudara, nah bagi kita yang kayak, ya surga itu di mana, bakal seperti apa. Nah, yuk kita lihat sama-sama Bapak Ibu saudara hari ini. Surga itu seperti apa sih? Surga itu ada di mana? Ketika kita membahas kata-kata itu atau kiasan itu, surga. Is it real atau itu hanya gambaran? Yuk kita lihat sama-sama. Nah hari ini kita akan melihat dari 1 Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Nah sebelum kita baca ini saudara, satu hal kalau Anda baru di gereja ini, Anda nggak sendirian kalau Anda mempertanyakan tentang surga. Karena orang Islam juga berharap masuk surga. Orang Hindu juga berharap kekekalan. Orang Buddha pun juga berharap kehidupan setelah kematian. Semua orang mempertanyakan itu. Jadi Anda nggak sendirian. Nah, contoh lagi nih. Siapa yang suka healing? Yang suka healing. Boleh angkat tangan yang suka healing? Yang lagi perlu healing. Yang lagi perlu healing. Wah, semua perlu healing, saudara ya. Nah, saudara, kenapa orang itu cari dan memerlukan yang namanya healing? Why? Karena gini, saudara. Ketika Anda pergi healing kan Anda gini. Cari ketenangan. Cari keindahan, cari kedamaian, cari kesejukan. Bener apa bener? Anda kayak escaping the reality. Bener gak sih? Makanya orang cari healing. Tapi tahu gak, sadar gak saudara? Bagi Anda yang berharap healing ya, Anda perlu tahu bahwa gini. Jangan-jangan itu juga adalah gini, gambaran bagaimana setiap hati kita itu rindu sorga dan kekekalan. Satu hari kita semua itu rindu a place yang no more sorrows, yang gak ada lagi tekanan, siksaan, banting-banting tulang, tempat yang gak ada lagi sakit penyakit. We're all missing for it. Kita semua merindukan itu. Yuk kita lihat sama-sama Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Yuk kita baca sama-sama ya. 2, 3. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ini kata Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Itu yang kita pelajari di minggu pertama ya. Kita akan terangkat ke sorga. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah saudara, hari ini ketika kita belajar tentang sorga, yang pertama adalah ini. Kalau Yesus bicara soal sorga, ya, kita perlu mengerti ini saudara. Sorga itu apa? Sorga itu adalah gini, di mana Yesus berada. Saya ulangi ya, sorga itu apa sih Pastor Elia? Gitu. Sorga adalah ini, di mana Yesus berada. Boleh kita baca sama-sama ya, 2, 3. Sorga itu di mana Yesus berada. Kan banyak orang debat ya, lokasi sorga, di mana sorga, gambarannya di langit itu sebelah mana. Saya coba Google saudara ya, saya coba Google di GPS map. Saya ketik heaven, yang keluar kok macam-macam saudara. Termasuk Massage pun muncul saudara. Wah, jangan-jangan ini surga gitu. Enggak saudara. Tapi saudara, kita waktu cari gitu, di mana surga? Lokasinya di mana? Bahkan teknologi yang canggih sekalipun nggak bisa kok. Di mana lokasi titiknya? Kadang sebagian kita berharap mungkin Tuhan Sherlock dong. Sherlock gitu kan. Di mana lokasi surga? Nah, untuk menjawab pertanyaan lokasi, jawabannya sederhana sekali. Simple banget. Surga di mana? Surga adalah di mana Yesus berada. Surga itu apa? Surga adalah ini, hadirat Tuhan. Di mana Tuhan hadir? That's it. Yes. Saudara nggak usah bingung. Jadi surga apa? Di mana Tuhan hadir dan bertahta. Nah, sebagai Anda tanya, terus orang yang
zaman sekarang ini ya, mati di dalam Tuhan, percaya Tuhan, bertobat sungguh-sungguh, dia kemana? Dia pergi ke hadirat Tuhan. Jawabannya simpel. Yang paham boleh katakan yes? Ya, jadi saudara nggak usah bingung-bingung. Di mana titiknya, lokasinya? Enggak. Jadi orang yang meninggal, kalau saya meninggal hari ini, saya kemana? Saya pergi ke hadirat Tuhan. Saya pergi ke hadirat Bapa. Nah, di dalam Alkitab kita menggunakan beberapa istilah. Di Lukas pasal 16 ayat yang ke-22, itu menggunakan istilah gini, ada namanya pangkuan Abraham. Anda pernah dengar ya? Contoh, ada orang kaya, orang miskin. Orang miskinnya diinjak-injak, sewaktu dia meninggal dunia, dia duduk di pangkuan Abraham. Loh, itu di mana lokasinya gitu? Nah, ada lagi di Alkitab ngebahas tentang Firdaus. Kalau Anda lihat di Lukas 23 ayat yang ke-42 ya, kepada pencuri yang di sebelah salib Yesus, Yesus berkata sama orang itu apa? Sesungguhnya hari ini engkau akan berada bersama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, itu loh Pastor Elia, Firdausnya itu di mana? Lokasinya di mana? Nah, saya jelaskan ya. Istilah pangkuan Abraham, istilah Firdaus, itu menunjukkan itu loh. Di mana Tuhan berada, Tuhan bertahta, dan Tuhan hadir. Jadi kalau Anda tanya orang yang mati hari ini dia kemana? Ke hadirat Tuhan. Nah, kata Firdaus atau pangkuan Abraham ini tidak menggambarkan bentuk seperti tempat, enggak. Tapi gambarannya sekali lagi simple aja, adalah di mana Tuhan hadir dan bertahta. Jadi kalau saudara ditanya hari ini, kalau kita meninggalkan dunia ini, yang percaya Tuhan sungguh-sungguh, kita kemana? Ke hadirat Tuhan. Nah, Paulus pernah menggunakan kata itu, Firdaus, di 2 Korintus pasal yang ke-12. Karena kan gini, iya loh di Alkitab itu katanya ada ya langit tingkat. Nah, kita ceritakan supaya saudara paham tentang Alkitab Anda. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-12, kenapa Paulus cerita seperti gitu? Karena orang Yahudi di waktu itu, kan Paulus itu berkhotbahnya menulisnya kepada orang Yahudi dan non-Yahudi. Nah, orang di Yahudi di waktu itu mereka tuh percayanya gini, lapisan langit pertama itu tempat burung dan awan. Ini percayanya orang Yahudi ya, bukan percaya kita. Tempat burung dan awan. Lapisan langit yang kedua adalah tempatnya bintang, bulan, matahari, dan seluruh benda-benda angkasa. Lapisan yang ketiga adalah tempat di mana Tuhan berada. Jadi waktu Paulus nyebutin tentang Firdaus, Paulus nggak nyebut tentang spesifik tempat atau location, tapi dia sedang bicara tentang di mana Tuhan hadir dan bertahta. Sehingga Bapak Ibu sekalian hari ini, kalau sebagian Anda bertanya, Firdaus itu bukannya yang Taman Eden yang dulu ya? Enggak, bukan. Karena Taman Eden yang dulu, pembelajar Alkitab berkata, udah dipindahkan oleh Tuhan ke tempat yang tidak satu orang pun bisa tahu. Jadi kalau kita meninggal dunia hari ini, surga di mana saudara? Di hadirat Tuhan. Dan kita bersyukur saudara, Tuhan mau kita ada bersama-sama dengan Dia. Dan Dia mau terima kita. Yang bersyukur boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Yesus. Come on. Ya. Nah, berikutnya ketika kita bahas surga, nah ini saudara baru kita belajar di akhir zaman nanti, waktu kita belajar tentang kitab Wahyu. Nah, surga itu adalah ini saudara nantinya berikutnya. Yang nantinya ya di akhir zaman itu adalah ini, Yerusalem baru. Saya tahu bagi Anda yang baru dalam kekristenan hal ini kayak, ada lagi Yerusalem baru? Yes, sebenarnya ada, tapi Anda nggak baca Alkitabnya. Nah, ada kayak gitu, ada banget saudara. Nah, itu gimana gambarannya? Boleh nggak skemanya dikeluarin? Nah, kalau Anda baru hadir hari ini sedikit review skema kita sejak part yang pertama di 2 minggu lalu. Nah, tanda salib ini gambarannya hidup kita zaman sekarang, zaman gereja. Zaman gereja ini hari ini. Kemudian tanda yang naik ke atas itu adalah di mana kita yang percaya dan bertobat sungguh-sungguh akan terangkat ke atas, ke hadirat Tuhan. Nah, yang tidak terangkat ngapain?
akan melewati 7 tahun masa penyiksaan yang paling ngeri. Yang minggu lalu kita pelajarin ada hujan es 1 ton jatuh Bapak Ibu Saudara sekalian. Pulau bisa hilang, lenyap dan lain sebagainya. Orang itu minta mati, gak bisa mati. Kalau sekarang gak ada yang mau mati. Di zaman itu nanti saudara, orang minta mati gak bisa mati saudara. 7 tahun penuh penyiksaan. Nah kita yang terangkat ngapain kita? Ini yang minggu lalu kita pelajari. Yang terangkat ke atas di hadirat Tuhan, kita ngapain? Kita masuk pengadilan tahta Kristus. Di pengadilan tahta Kristus kita diapakan? Kita akan diberi mahkota. Ada 5 mahkota yang kita pelajarin minggu lalu. Bagi Anda yang setia sampai akhir Tuhan, ada mahkota bagi Anda dan saya. Yang percaya katakan yes. Ya. Nah bukan hanya itu. Bagi saudara yang melayani Tuhan. Thank you buat parents yang bawa anaknya hari ini pelayanan, hari ini pagi-pagi bangun, pagi-pagi siapin. Kita yang melayani Tuhan sampai akhirnya, ada mahkota yang menunggu Anda dan saya. Kita yang bawa jiwa untuk Tuhan. Minggu lalu di Jakarta ada satu bapak-bapak, dia nangis. Aduh pastor, saya baru tahu loh. Saya tuh sudah bawa 10 kawan saya kenal Tuhan. Ternyata ada mahkota yang menunggu saya di surga nanti. Saudara, kita akan dipahalai di atas sana. Mahkota yang Tuhan sediakan bagi kita yang sabar menderita lewat tekanan, cobaan, ujian apapun yang terjadi, kita tetap bertahan untuk Tuhan. Ada mahkota bagi Anda dan saya. Nah, di atas sana kita terima mahkota. Setelah acara terima mahkota, kita ngapain? Kita akan masuk ini, perjamuan anak domba, saudara. Kita pesta sama Tuhan. Pesta penuh sukacita, penuh kedamaian. Yang di bawah sakit-sakit, nangis-nangis, minta mati, gak mati-mati. Yang di atas kita bersukacita sama Tuhan. Saudara mau terangkat ke surga, amin? Ya, nah saudara, setelah kita perjamuan anak domba, apa yang terjadi? Nah, kita ini ada tanda turun ya ke bawah ya. Kedatangan Kristus yang kedua. Kita akan turun bersama-sama dengan Kristus. Dan kita masuk ke sebuah masa yang disebut milenium. Yaitu 1000 tahun penuh dengan damai. Saudara dan saya yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita ikut memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Keren saudara. Kalau hari ini saudara gak keterima jadi bupati, saudara kita berdoa di kerajaan 1000 tahun, saudara jadi gubernurnya Tuhan. Haleluya. Saudara, tapi itu hanya gambaran. Kan gak ada pangkat di sana nanti. Saudara gak ada gitu-gitu saudara. Semuanya penuh damai sehingga gak ada korup. Saudara, kalau Anda jadi gubernur, Anda gak bisa disogok. Soalnya sudah ada di sana, saudara. Oke, selanjutnya, saudara. Setelah milenium, apa yang terjadi berikutnya, saudara? Saudara, Anda yang baru, saya mencoba berusaha menjelaskan ini sesimpel mungkin. Supaya Anda bisa memahaminya, ya. Supaya Anda bisa mengikuti. Nah, setelah milenium, baru ini yang terjadi, saudara. Nah, sebenarnya ada satu hal lagi yang gak kita keluarkan minggu ini, yaitu pengadilan tahta putih. Apa pengadilan tahta putih? Itu hubungannya dengan neraka, saudara. Tapi itu gak akan kita bahas hari ini. Itu akan kita bahas minggu depan. Jadi kalau saudara mau tahu tentang neraka, saudara bisa datang minggu depan supaya saudara bisa mempelajarinya bersama-sama. Nah, karena ada yang bilang hari ini gak ngeri. Oh, rupanya saudara suka dikeri-keri, saudara. Nah, minggu depan itu yang keri, saudara. Tentang neraka. Tapi hari ini kita melihatnya apa? Setelah milenium, kemudian tahta putih, yang urusan neraka ke neraka, apa yang terjadi dengan kita yang sudah percaya dan bertobat? Ini yang terjadi. Ada Yerusalem baru dan bumi yang baru. Ini yang disebut sorga baru, bumi baru. Kalau Anda tanya gini loh, emang ada tak Elia? Coba Anda baca di Wahyu pasal 21 sampai 22. Sebenarnya semua itu sudah ada di Alkitab kita selama ini, hanya tidak kita baca. Nah saudara, kenapa kok tujuan kita adalah Yerusalem baru? Kenapa? Karena gini saudara, disitulah tahta anak domba, yaitu Tuhan Yesus Kristus akan berada bersama-sama dengan kita selama-lamanya. Dan kalau kita bicara akhir zaman, tadi kita ada di zaman gereja, boleh dikeluarin lagi? Yang skemanya tadi, kita kan ada di salib nih sekarang saudara ya, di tanda salib. Yang mengikuti boleh katakan yes, ya. Saudara, untung saya pakai baju simpel gini. Kalau saya pakai dasi, saya pakai jas, kita kuliah S3, eskatologi, saudara. Nah, saudara, kita ada di zaman salib ini kan. Di hari ini, apapun yang saudara lakuin, apapun yang saudara kerjakan untuk Tuhan, please remember. Ada Yerusalem baru, sorga baru yang menanti hidup Anda dan saya.
Yang paham boleh katakan yes. Anything you do. Waktu saudara pelayanan, rasanya iblis mau jatuhkan saudara. Orang lain bikin saudara kecewa. Waktu saudara ikut Tuhan, banyak tantangan dan ujian. Di zaman salib ini, di dalam gereja ini, please understand. Kalau saudara bertahan, saudara setia, kita akan naik ke atas. Perjamuan anak domba milenium, dan kita masuk ke Yerusalem yang baru. Di Yerusalem baru ada apa? Nah, di sini yang Anda sering kali dengar dan Anda suka itu ada di sana. Katanya ya, surga itu katanya kotanya itu dari emas. Ya di sini saudara. Kalau Anda baca Wahyu 21:22, Anda akan lihat di sana yang namanya kotanya dari emas, lantainya dari emas, temboknya dari permata yaspis, dasar-dasar tembok kotanya dihiasi berbagai permata, pintu gerbangnya dari mutiara. You talk about glamorous and beautiful. Semuanya menanti kita di sana, di Yerusalem baru. Dan yang lebih penting dari emasnya adalah di mana di situ Tuhan bertahta, Tuhan hadir, hadiratnya itu sorga buat Anda dan saya. Yang paham boleh katakan yes. Ya, saya mohon maaf kalau ada Anda yang bingung hari ini. Saya tahu yang lama-lama gini. Tapi kalau buat kita yang lama ini terlalu ringan. Buat yang baru gini, saya pusing gitu. Ya, terserah pilih aja, mau ringan atau pusing. Nah, yang kedua, ini pertanyaan yang perlu kita bahas. Hari ini adalah gini. Nanti di sorga, kita tuh bakal saling kenal gak ya? Nanti di sorga itu, kita akan ngapain di sorga gitu. Nah, saudara, kita perlu tahu bahwa gini, 1 Tesalonika 4:13-18 itu menjelaskan ada dua kondisi yang terjadi, yaitu sebelum pengangkatan dan saat pengangkatan. Sebelum dan saat. Boleh kita ucapin sama-sama 2, 3. Sebelum dan saat. Nah, ini kan kita belum diangkat, saudara. Jadi bagi kita, kalau saya hari ini meninggal, kita perlu tahu, yang naik ke hadirat Tuhan, tadi yang kita bahas kan, surga itu apa? Hadirat Tuhan yang pertama. Yang naik ke hadirat Tuhan, itu bukan tubuh daging kita lagi, saudara. Tapi yang naik ke hadirat Tuhan adalah jiwa dan roh kita. Yang paham boleh katakan yes. Ya, jadi kalau misalnya gini, loh, tapi saya ini sudah keriput, Tuhan kenal nggak ya? Ya kenal lah. Nanti Tuhan pangling loh. Dulu saya lahirin nggak keriput, sekarang keriput. Kok nggak pakai glowing gitu? Enggak, Tuhan nggak bingung, saudara. Tuhan nggak lihat kulitnya. Yang Tuhan lihat jiwa dan rohnya. Yang paham boleh katakan yes. Contoh ya. Lazarus. Waktu Lazarus dia meninggal, yang pergi kepada Bapa itu jiwa dan rohnya, bukan tubuh dagingnya. Paham ya saudara? Bukan tubuh dagingnya. Nah, nanti waktu kita terangkat, saudara, semua kita akan dapat tubuh kemuliaan. Tapi sebelum pengangkatan, waktu misalnya gini, saya meninggal, saya ke hadirat Tuhan dengan tubuh, dengan jiwa dan roh saya. Pertanyaannya gini, saya masih bisa merasa sakit gak? Udah enggak. Bisa merasa sedih gak? Udah enggak. Karena apa? Hadirat Tuhan begitu sempurna, menyempurnakan saya yang tidak sempurna. Yang paham boleh katakan ya, saudara. Apakah saya di sana bisa tetap baper? Enggak baper, saudara. Karena apa? Di sana kita tuh hadirat Tuhan yang sempurna, menyempurnakan kita, sehingga fokus kita di sana di hadirat Tuhan hanya Tuhan fokusnya, bukan perasaan kita lagi. Nih contoh lagi ya, waktu Musa ketemu Tuhan di atas gunung. Kalau Anda Kristen lama, Anda tahu, yang baru saya ceritakan supaya Anda paham. Musa itu ketemu Tuhan yang itu loh, momen peristiwa 2 loh batu itu loh ya, kalau Anda lupa gitu kan. Nah, di atas gunung itu dikatakan Musa itu puasa 40 hari 40 malam. Saya mikir jujur, lambungnya kok kuat ya. Kita ini so peri-peri gak karu-karu, muntah-muntah kuning semua loh bisa-bisa. Terus gak makan, gak minum, itu liver dan ginjalnya gak apa-apa tak Musa itu. Oh itu detox, oh saya gak tahu Bapak Ibu sekalian. Tapi sebagian kita kan mikir kan, perhatikan ini, 40 hari 40 malam dia gak makan gak minum. Bukan karena kuatnya Musa, bukan. Karena sempurnanya hadirat Tuhan
Itu menyempurnakan kondisinya Musa. Sampai dia bisa kuat, nggak makan, nggak minum 40 hari, 40 malam. Yang paham boleh katakan yes. Sama, waktu saya meninggal hari ini, kan belum pengangkatan. Kalau saya meninggal hari ini, tubuh dan jiwa saya pergi ke hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan yang terlalu sempurna, itu yang menyempurnakan hidup saya. Nggak ada tangis, nggak ada baper, nggak ada emosi, dan lain sebagainya. Nah, tapi saat rapture kita terangkat Bapak Ibu Saudara sekalian, saat pengangkatan baru di situ gini, kita semua akan punya yang namanya tubuh kemuliaan. Saudara kalau mau cari sekarang di Shopee pasti nggak ada. Kalau saudara mau cari duluan, aku tak beli, saya tak cup duluan aja, tak book semua, tak order semua, pasti nggak ada. Saudara, kita semua akan pakai tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan ini apa? Tubuh kemuliaan ini adalah gini, tubuh yang bukan daging lagi. Nggak nangis, nggak ada sedih, nggak ada sakit. Semua yang berurusan dengan daging itu nggak kita pakai dan nggak kita bawa di sana. Jadi kalau saudara berpikir sentimental, berpikir emosional, itu sekarang aja. Nanti nggak akan kayak gitu. Contoh gitu ya. Loh, di surga nanti kita saling kenal nggak? Kenal. Kita berjumpa nggak? Berjumpa. Berfellowship nggak? Berfellowship. Untuk apa? Untuk menyembah Tuhan. Jadi saudara nggak akan ada gini, Papa kangen, dulu lama nggak ketemu. Nggak ada saudara. Itu daging kita. Paham ya saudara ya? Itu sentimental daging kita. Nggak ada di sana. Kita akan pakai tubuh kemuliaan. You will see your father, you will see your mother. Tapi together you praise God. Yang paham boleh katakan yes. Karena kan kalau perasaan-perasaan gitu kan, itu kan kita banget gitu kan. Tadi bagus sih, anak saya sendiri juga tanya, so that are we not gonna have like feeling towards one another? Of course. Tapi feelingnya bukan feeling kayak daging gini, saudara. Kalau feeling kayak daging gini kan nanti yang satu dirangkul, yang satu nggak dirangkul, di sana baper-baperan, gegeran. Opo, kamu lebih sayang papa daripada mama? Opo, kau sing dipeluk mama dulu daripada papa? Surga bukan tempat drama, saudara. Biar itu di sini saja. Tapi surga fokusnya hanya kemuliaan Tuhan. Yang paham boleh katakan yes. Oh, kasih tepuk tangan yang luar biasa. Come on. Tuhan luar biasa. Nah, termasuk gini, waktu kita bicara ini, termasuk gini, cara mati seseorang itu tuh nggak ada urusannya. Istilahnya gini, nggak mempengaruhi tentang surga. Loh, contoh. Tapi pastor, dia itu mati tuh ya kecelakaan kaki putus tuh. Lah itu sampai surga lah, dingklong satu kaki Tuhan masuk kenal. Saudara, Tuhan saudara nggak sekecil itu. Kalau saudara nggak kenal, Tuhan tetap kenal. Yang paham boleh katakan yes. Yang nggak kenal tuh kita, karena, nah perhatikan gini, ini memang nggak gampang untuk memahami. Karena apa? Kita ini manusia terbatas. Hal seperti ini memang Tuhan nyatakan di Wahyu kepada Yohanes. Untuk kita bisa mengertinya, tapi kita nggak akan sepenuhnya mengertinya. Yang paham boleh katakan yes. Jadi kalau Anda bilang, itu kakinya tuh patah loh, masa ke surga digelanding nanti Tuhan pangling ya Pak? Tuhan saudara nggak kayak gitu saudara. Dia nggak butuh fisik saudara. Yang dia lihat adalah jiwa dan roh kita. Yang dia lihat jiwa dan roh kita. Saudara, walaupun saudara masuk ke surga, ibaratnya loh ya, kalau satu kaki gitu kan, satu kaki, Tuhan tetap tahu. Oh ini loh orangnya. Nah memang jujur ini saya nggak nyuruh loh ya, saya nggak nyuruh. Dulu zaman saya waktu remaja kan gitu, telinga ditendek-tendek. Nanti Tuhan bingung loh, ini siapa yo? Dulu saya lahirkan telinganya nggak bolong kok, sekarang bolong-bolong gitu. Tuhan saudara nggak kayak gitu Bapak Ibu saudara sekalian, nggak kayak gitu. Honestly please, dia nggak lihat fisik, yang dia lihat jiwa dan roh kita. Tapi bukan berarti saya nyuruh Anda tindih loh ya, enggak, gerejanya enggak nyuruh. Nah ini contoh. Kalau gini, oh ya tatoan nanti Tuhan enggak kenal loh kamu. Loh ya apa sih? Tuhan tuh lo lihat jiwa dan roh kita. Dia enggak lihat kulit kita. Yang paham katakan yes. Tapi saya juga enggak menganjurkan loh ya, saya enggak menganjurkan. Tapi enggak sampai sedangkal itu Tuhan kita. Yang paham boleh katakan yes. Come on, dia tahu your identity, your soul and your spirit. He knows you more than your skin. Yang paham boleh katakan yes? Ya, oke saudara. Nah, gimana supaya saya memastikan saya ini terangkat dan surga jadi bagian hidup saya?
Kita masuk aplikasi, simple aja. Nggak semua orang Kristen itu percaya Tuhan, benar nggak sih? Hanya karena Anda ada di gereja, nggak jaminan Anda percaya Tuhan sungguh-sungguh kok. Benar apa benar? Apakah semua orang Kristen akan terangkat? Gimana, saudara? Kalau nggak lahir baru, sungguh-sungguh bertobat, nggak jaminan, benar nggak sih? Sehingga pertanyaannya gini, terus apa tandanya seseorang itu lahir baru dan bertobat sungguh-sungguh dalam Tuhan? Yuk kita lihat sama-sama. Tandanya orang yang bertobat dan lahir baru sungguh-sungguh adalah gini. Dia mengalami keyakinan iman. Boleh nggak kita ucapin mengalami keyakinan iman? 2, 3, mengalami keyakinan iman. Saudara tahu platformnya Tuhan berkomunikasi atau currency-nya Tuhan buat kita bukan duit kita. Tapi currency-nya Tuhan buat kita adalah iman kita. Makanya gini saudara, ada orang gitu ya, misalnya artis datang, saksi dia, wah nama Tuhan Yesus luar biasa, saya dari zero jadi hero, kasih tepuk tangan buat Tuhan luar biasa. 5 tahun kemudian tuh, orangnya murtad tuh, kok dia gak ikut Tuhan lagi gitu. Bapak Ibu saudara sekalian, karena gini, mulut ngaku gampang, tapi percaya, keyakinan iman itu ada harga yang harus dibayar. Benar apa enggak? Saya ulangi ya. Mulut ngaku itu mudah. Apalagi kalau di gereja. Siapa yang cinta Tuhan? Saya gitu. Gampang. Tapi percaya itu ada harga yang harus dibayar loh. Giliran bayar harga masih beriman enggak? Tapi kalau tiba saatnya saudara bayar harga dan saudara tetap beriman, itu tandanya wow. Orang ini udah bertobat dan ngalamin lahir baru dalam Tuhan. Dan makin bertumbuh dalam Tuhan. Yang paham boleh katakan yes. Karena sekali lagi currency Tuhan itu iman kita. Gitu. Nah kita berdoa. Kita semua bukan cuma ngaku aja percaya Tuhan. Tapi kita ini loh ngalamin ini loh keyakinan keteguhan iman. Bayar harga sekalipun kita berani karena apa? Karena iman kita udah makin dewasa dan makin kuat dalam Tuhan. Setelah berikutnya, tandanya orang bertobat dan lahir baru itu apa? Yang kedua adalah gini. Ini aplikasi ya, simpel aja. Sesuatu terjadi di hati kita. Sesuatu terjadi di hati kita. Kalau currency-nya Tuhan kan iman ya. Tapi tempat transformasi kita tuh di mana, saudara? Tempat transformasi saya, tempat transformasi Anda itu ada di mana? Ada di hati kita. Saya kasih contoh saya lah. Sebelum saya bertobat ya. Sebelum saya lahir baru. Saya kan ada di gereja. Saudara. Sebagian Anda tahu saya sejak kita kecil kan. Kita bisa ada di pelayanan. Ada di ibadah. Tapi jujur. Ini ngomong apa adanya. Saya tuh masih egois. Selfish. Saya pelayanan ya. Karena harus, kalau enggak daripada dimarahin, daripada nanti nggak boleh keluar. So it was all about me, my selfishness, my ego. Tapi waktu kita diproses Tuhan, sampai satu momen ceklik itu terjadi. Mungkin kita nggak bisa lihat, oh ini kliknya gitu nggak tahu. Tapi satu momen tuh kayak, wow, kita mulai concern about God, about others. Mikirin orang lain, mikirin sesama. Shift. Sesuatu terjadi di hati kita. Sama. Tandanya orang lahir baru, orang tobat itu apa? Bukan lagi kita loh. Tapi tentang Kristus yang ada dalam kita. Tentang mengasihi sesama seperti Kristus. Mikirin orang lain seperti Kristus. Sesuatu terjadi di hati kita. Itu tandanya. Nah, tandanya orang tobat lahir baru apa nih? Ini berikutnya saudara. Kristus tuh semakin indah dan semakin indah bagi kita. Boleh gak kita ucapin mulai dari kata Kristus ya? 2, 3. Kristus semakin indah dan semakin indah bagi kita. Mungkin dulu kita taunya gini. Saya ini punya banyak dosa. Tapi aku suka loh. Soalnya Tuhan pengampun. Tapi kan masih tetap kita kan saudara.
Saya ini penuh kekurangan, tapi saya suka loh Yesus kita tuh keren, dia tuh mengasihi saya. Oke, that's good. Tapi setelah itu apakah Kristus jadi makin indah dan makin indah di hati kita? Dulu mungkin kita datang, aku dapat apa ya? Tapi waktu Kristus jadi indah buat kita mulai mikir, Tuhan, kalau aku datang ke gereja, Tuhan harus dapat apa ya? Dulu mungkin kita datang, aku kok gak kerasa apa-apa ya. Aku kok gak gini, aku kok gak gitu, aku gak gitu. Tapi when you grow in God, Kristus tuh makin indah di hati kita. Waktu kita datang, bukan tentang aku kerasa apa, aku dapat, no. Tapi kita gini, God, what can I do for you? You're so beautiful. Engkau terlalu indah buat aku, what can I do for you? Tuhan, let your will be done in my life. Kalau saudara sudah punya segala-galanya itu sudah bukan lagi sesuatu yang paling berharga. Tapi saudara bisa doa gini, Tuhan, dengan semua yang Tuhan percayain, Tuhan mau aku lakuin apa lagi? Karena apa? Kristus jadi makin indah dan makin indah di hati kita. Itu gambarannya, barometernya. Oh, aku ini udah makin bertobat, makin berubah apa enggak? Dan yang terakhir saudara, yang terakhir gambaran tandanya kita bertobat dan lahir baru adalah apa? Yesus terus mengubahkan kita makin serupa dengan gambarnya. Saya doa ya. Lita kalau lihat saya hari ini dengan lihat saya waktu kita pertama nikah, saya berharap saya udah makin serupa dengan Tuhan. Bukan maksudnya kayak Tuhan sempurna, enggak, I'm your God, enggak, bukan. Tapi maksudnya itu kayak jadi pria yang makin memunculkan karakter Tuhan. Dan pertanyaan juga sama. Dengan kita ke gereja, kita membahas hal seperti gini, persiapan kita tentang kekekalan, suami kita, lihat kita, bisa ngerasain enggak nilai dan karakter Kristus makin muncul di hidup kita? Istri kita lihat kita, bisa ngerasain enggak nilai dan prinsip Tuhan dan karakter Kristus itu makin ada di sana? Anak-anak kita makin bisa lihat enggak? Aku dulu enggak lihat papaku kayak gini loh. Tapi sekarang waktu aku lihat papaku kayak, he brings the value of heaven in the house. Mamaku dulu enggak kayak gitu loh. Tapi sekarang dia tuh bawa nilai Tuhan di keluarga kita. Saudara, apakah kita makin diubahkan serupa dengan gambarnya Tuhan? So itu barometernya. Kalau Anda mau lihat orang atau diri kita makin bertobat dan lahir baru apakah? Karena sekali lagi gak semua orang Kristen itu sungguh-sungguh sama Tuhan, benar gak sih? Saya gak menghakimin, tapi saya berdoa seluruh orang Alpha Omega Church harus terangkat ke surga bersama-sama. Saya cuma ingin mengakhiri gini saudara dengan ilustrasi ini. Di tangan saya ini ada uang 75.000 5 lembar. Berarti biasa matematikanya gak bagus. Hah? 375. Saya pikir matematikanya Pastor Esra lebih jelek daripada saya. Ternyata dia lebih bagus. Soalnya dia punya guru les privat dulu, saudara. Yang nggak perlu kita ungkit-ungkit namanya. Oke. Nah, 375, saudara. Kalau saudara saya tanya ya, saudara saya mau kasih pisang atau mau duit? Saudara pilih mana, ayo? Duit dong. Ya iyalah, pinter kan? Berarti saudara luar biasa loh. Pisang isi 3 mungkin 15.000. Duit 375 bisa beli segepok pisang. Bener kan? Makanya saudara pinter pilih duit. Tapi coba ya, kalau kita tanya sama monyet, pisang apa duit? Kira-kira monyet pilih apa saudara? Hah? Pisang ya? Pasti ya? Kita kan, monyet lu ya. Pisang, dia pilih pisang. Kan enak kan? Pleasure kan? Ya kan? Duit apa? Padahal kalau dia beli duit, dia bisa mungkin beli pohonnya pisang mungkin gitu kan. Kenapa saya kasih ilustrasi ini? Sama dengan hidup saya,
dengan hidup kita. Kadang kita sebagai manusia, kita kalau disuruh pilih Tuhan atau kesenangan dunia yang sementara, orang Kristen aja lah, by second kita pilih kesenangan dunia. Bener gak sih? Coba pikirin ilustrasi. Tapi kalau kita pilih Tuhan, Tuhan udah bilang loh, carilah dahulu kerajaan Allah, prinsip Allah dan kebenarannya. Semuanya ditambahkan. Termasuk sorganya Tuhan yang kita bahas hari ini. Tapi seringkali kita pilih apa? Kesenangan dunia yang sementara aja. Yang gak pernah bisa beli sorga. Yang gak pernah bisa beli penebusan Tuhan. Yang gak pernah bisa beli salibnya Tuhan. Saudara pikir loh, kok gak perjamuan ya? Lupa ya. Tadi pagi lupa kalau siang ini kita sengajakan. Tapi saudara, kadang kita pilih itu kan, kesenangan dunia yang sementara over God. Yang Tuhan udah bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, semuanya ditambahkan, including heaven. So hari ini saya berdoa, waktu saudara menghadapi pilihan, Tuhan apa dunia? Saudara pilih mana? Kita berdoa, saudara pilih Tuhan, semuanya ditambahkan, termasuk surganya Tuhan. Anda diberkati hari ini. Saya berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Bolehkah saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama? Kita akan responi dengan satu lagu ini. Heaven itu kan hadirnya Tuhan. Boleh gak kita nyanyikan lagu ini sama-sama? Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu, berkatalah, berkatilah, berkaryalah, Roh-Mu di sini. Tuhan hadir, amin, di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu, berkatalah, berkatilah, berkaryalah, Roh-Mu di sini. Boleh gak kita siapkan perjamuan kita hari ini? Sementara saudara pegang roti dan anggur ini, biar kita semua diingatkan, hidup kita dibeli dengan darah yang mahal. Hidup kita sudah lunas dibayar oleh Yesus dengan kematiannya sendiri. Dia mati di atas salib supaya dosamu diampuni, supaya kita dilayakkan di hadiratnya. Tanpa kematiannya gak ada surga buat kita. Tapi hari ini, biar waktu kita pegang cawan dan roti ini, kita bilang, Tuhan, biar aku sungguh-sungguh berubah dalam Tuhan. Mari dengan mengangkat roti ini tinggi di atas kepala kita. Bukankah roti yang kita junjung tinggi di atas kepala kita melambangkan persekutuan di dalam tubuhnya Yesus? Haleluya. Dalam nama Yesus kita makan dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, karena darahnya kita disucikan, karena darahnya kita dikuduskan. Tanpa penyuciannya kita gak bisa dekat hadiratnya. Tanpa kita dikuduskan, kita gak bisa masuk ke hadiratnya. Tapi karena Yesus mati, darahnya yang mahal ini yang membeli hidup saudara dan saya, supaya saudara disucikan, saudara dilayakkan untuk bisa ada di hadiratnya Tuhan. Yang percaya sama Tuhan hari ini, saudara gak binasa, tapi saudara dapat akses
ke surganya Tuhan, ke hadiratnya Tuhan. Karena kita dilayakkan dan disucikan oleh darah Yesus. Mari dengan mengangkat cawan ini tinggi di atas kepala kita. Bukankah cawan yang kita junjung tinggi di atas kepala kita merupakan lambang persekutuan di dalam darahnya Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus kita minum dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan. Thank you for heaven. Thank you untuk hadirat-Mu buat kami. Mari yang bersyukur sama Tuhan dalam 30 detik ke depan aja, sampaikan syukur-Mu sama Tuhan. Kalau saudara mau bikin doa, mau buat komitmen sama Tuhan, dalam 30 detik sampaikan, Tuhan ini komitmenku. Biar aku makin sungguh-sungguh sama Tuhan. Aku bertobat sungguh-sungguh. Keyakinan imanku gak tergoyahkan. Transformasi hati terus terjadi hari demi hari. Kristus makin indah dan makin indah dalam hidupku ya Tuhan. Aku jadi pria dan wanita yang makin serupa dengan gambar-Mu ya Tuhan. Thank you Tuhan, thank you. Thank you Jesus. Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu. Bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Bertatalah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Oh, berkaryalah Roh-Mu di sini. Yes God, yes God. Tuhan, tiba saatnya kami kembali ke tempat kami masing-masing. Berkati kami berlimpah. Kerjakan perkara yang besar dalam hidup kami, jelas berasal daripada Tuhan saja. Tambahkan kesempatan baru, bukakan pintu-pintu berkat yang baru selama kami ada di dunia ini. Untuk satu hal, kesaksian dan kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Tuhan, dimanapun kami berada, atas gunung, bawah lembah, ingatkan kami, Engkau Tuhan yang tidak satu detik pun meninggalkan kami, tapi Kau selalu bersama kami. Anak-anak-Mu yang bawa persembahan mereka, perpuluhan janji iman, mata Bapa melihat Engkau terlibat di dalamnya, memberkati mereka berlipat kali ganda sesuai janji-Mu ya Tuhan. Pulangkan kami untuk kami terus memandang Yesus, untuk kami terus diubahkan. Setiap hari kami makin serupa Yesus. Setiap hari kami diubahkan dan diubahkan dan diubahkan. Biar mata kami boleh terus memandang surga dan Yerusalem baru. Itu tujuan dan destinasi kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang diberkati hari ini bersama kita berkata amin, amin, amin. Selamat pagi semuanya, God bless us. Sampai jumpa minggu depan.